sekitarmu. Hidup ikut suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya. Tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau. Puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Bangkitlah saudaraku, dunia sekitarmu. Gunung tinggi menjulang, sawah ladang membentang, marga satwa nan indah, sinar surya yang cerah. Itulah untuk kita. Sadarkah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Saudara-saudara seiman terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Marilah kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman. Oke, shalom untuk kita semua. Shalom. Salve. Salve. Yang pertama tentunya kami mengucap terima kasih atas kunjungan dari Kementerian Agama yang hari ini diwakili oleh Pak Yakobus sebagai penyuluh agama Katolik di kota Pontianak, karena kita
terima kasih, selalu diingatkan, selalu disampaikan hal-hal yang mungkin simpel, mungkin biasa, karena saya termasuk mengalami sendiri hal-hal simpel, hal-hal biasa yang disampaikan kepada, mungkin tidak kepada saya langsung, tetapi kepada keluarga. Jadi boleh cerita sedikit pengalaman kemarin di daerah tempat orang tua saya tinggal, beberapa kejadian bahwasanya ada yang sampai dimasuki oleh orang asing dan sampai ada yang berani menodongkan senjata ke tetangga kemarin itu. Jadi menjadi pembicaraan di kalangan mereka di sana, dan ternyata karena hasil pembicaraan, hasil diingatkan itu tadi, puji Tuhan, giliran rumah kami rupanya semalam didatangi. Puji Tuhannya, karena memang selama ini sudah sering dibicarakan, sering diantisipasi, bagaimana kalau orang di rumah datang bersenjata atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kebetulan orang rumah sudah, karena sudah diingatkan seperti tadi Pak Yakobus mengingatkan kita, bahwasanya hal-hal biasa, hal-hal kecil orang masuk, ya orang rumah langsung membuat macam mana caranya berkomunikasi dengan tetangga kiri kanan, atau misalnya kalau ada orang yang dikenal masuk dah bawa senjata, teriak atau bagaimana, jadi sudah mempersiapkan diri. Jadi hal-hal biasa yang tadi dibicarakan seperti yang mungkin biasa, mungkin hal yang tidak ada terlalu berpengaruh, tapi saya pikir untuk kita dari pengalaman yang saya alami, akhirnya orang tersebut tidak jadi sampai yang membuat parah lah terhadap orang rumah, karena itu tadi sudah biasa mempersiapkan diri, sudah biasa mendengar yang kalau orang datang itu bagaimana kita mengantisipasinya. Jadi hal-hal yang seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Yakobus, kiranya bisa untuk kita antisipasi dalam kehidupan kita, baik itu di dalam bergereja, baik itu juga dalam bermasyarakat nantinya. Jadi untuk Pak Yakobus kami juga mau menyampaikan bahwasanya memang dalam beberapa hari ke depan kami akan diadakan beberapa kegiatan di sini. Puji syukur Dominikan mau untuk mengisi Kamis Putih dengan juga Jumat Agung sampai juga Paskah nanti dari yayasan. Oh ya, saya mau menyampaikan juga untuk teman-teman, kita mendapat semacam uluran tangan dan bantuan. Jadi karena melihat kita di sini sering berkumpul masa puasa ini, jadi dari panti asuhannya Ibu Ina sudah memberikan kita gula dan teh, juga beberapa makanan kemarin sebenarnya sudah mau dikirim, ternyata di depan tidak boleh makanan yang berkaleng-kaleng, jadi ternyata harus di dalam yang wadah berplastik. Jadi sementara kemarin dialihkan dulu ke LP beberapa makanan yang hendak disumbangkan ke sini. Jadi kita nanti manfaatkanlah itu, siapa tahu nanti sambil baca-baca kitab pagi-pagi, atau dulu kalau masih ada beberapa orang-orang besar di sini, biasanya mereka mengadakan coffee morning atau semacam baca kitab dan doa bersama. Jadi itu juga nanti bisa dipakai untuk kita. Jadi ya motivasi juga, siapa tahu makin ramai yang mau ikut baca kitab suci di sini, nyantai di sini, untuk sambil kita membicarakan atau mengembangkan kerohanian kita bersama. Jadi itu yang mau kami sampaikan, dan siapa tahu juga Pak Yakobus mungkin nanti dari Kemenak juga bisa ada bacaan-bacaan atau mungkin nanti tambahan rohani atau dan sebagainya. Dan mungkin lebih syukur lagi kalau memang ada juga dukungan seperti tadi yang disampaikan oleh panti asuhan. Kami selalu membuka komunikasi di sini kalau memang nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan sekali lagi untuk kita semua, nanti mungkin hari hari Sabtu kita akan adakan rapat, karena ternyata untuk koordinator Katolik sudah bebas kemarin, Pak Silvanus Pilo. Jadi kemungkinan nanti akan ada rapat khususnya untuk pemilihan untuk koordinator Katolik yang sudah pulang. Jadi
Jadi segera harus diisi saya pikir. Dan hari Jumat besok kita tetap ada jadwal jalan salib. Jalan salibnya kita majukan di jam 2:30 karena masa puasa ini kan masuk apel siang sore itu dimajukan ke jam 4. Jadi jam 2:30 kita mulai jalan salib besok di hari Jumat. Jadi itu pengumuman dari kami, dan hari Minggu nanti dari Ordo Fransiskan yang akan melayani di sini. Nanti minta tolong partisipasi teman-teman untuk yang bertugas, mungkin bisa juga latihan segera mungkin biar tidak kelimpungan pas bertugas atau hari Minggunya. Jadi mungkin demikian untuk kita semua. Cuaca ekstrim, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap kompak di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salve. Salve. Baik, terima kasih Pak Andre. Dari saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih dalam kegiatan. Sudah ada proses peningkatan yang saya sampaikan ke Pak Andre. Semoga bapak-bapak yang lain dan saudara-saudara yang lain makin terketuk untuk bisa hadir dalam kegiatan bimbingan rohani, katekese, dan apapun yang dilakukan oleh pengurus gereja ini untuk merubah hidup kita dari kelam menjadi terang. Kemudian apa yang disampaikan Pak Andre tadi, kami juga menyampaikan salam dari penyelenggara Bimas Katolik. Semoga apa yang dilakukan oleh Bimas Katolik melalui saya sebagai alat negara ini untuk melakukan penyuluhan dapat diterima segala bimbingan dan penyuluhannya, dan bisa merubah pola pikir kita, mindset kita, paradigma kita untuk beriman. Karena kita nanti akan menjadi outcome. Jadi bapak-bapak dibina ini konsisten ini oleh Bimas Katolik, tujuannya untuk menjadi outcome. Jadi outcome itu nanti kita bisa melayani setelah kita bebas dari tempat ini, kita bisa melayani di gereja kita masing-masing, baik sebagai umat yang baik di lingkungan, di stasi, di paroki, di distrik-distriknya, entah apalah yang disebut oleh gereja-gereja denominasi lain ya, untuk melayani sesama, untuk mengingatkan sesama bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah dan Juru Selamat kita yang wajib kita wartakan. Berikutnya apa yang disampaikan Pak Andre tadi mengetuk saya. Saya akan mengajak juga banyak yang terlibat ya. Tetapi sekali lagi pada masa-masa krisis ini ya, bahwa Bapak saudara-saudara yang terkasih masih ada yang peduli dengan kita itu sangat luar biasa. Ya, kita tahu beras itu naik dan sebagainya naik ya. Bahwa Bapak di sini tetap makan, ya negara tetap menanggung, tetapi istri, anak, kemudian keluarga Bapak sedang berupaya mencari sesuap nasi. Makanya berikanlah dukungan kepada mereka dalam bentuk doa dan semangat. Dan jangan lagi kembali di tempat ini. Itu pesan saya ya. Karena memang kembali di tempat ini harusnya kita sudah bisa merubah diri kita. Yang bermental jahat jadi bermental baik, yang bermental baik menjadi bermental kudus. Karena kita sebagai orang Kristen itu tidak hanya baik saja, tetapi kita harus kudus di hadapan Tuhan dan mau melayani ya. Sehebat apapun kita rajin di tempat ini, lalu nanti keluar kita malas lagi, kita tidak mau melayani, sekecil apapun pelayanan bapak-bapak di lingkungan paroki sekitarnya, ya, itu nanti akan jadi besar artinya bagi generasi muda kita ke depan. Ya, contoh kasusnya adalah kita, dan kita mengharapkan mereka tidak mengikuti contoh kasus kita. Itu yang kita harapkan. Karena memang negara ini mengharapkan kita itu, ya, selain terbimbing, tersuluh, kemudian memahami ajaran iman Katolik, iman Kristen, iman Kristiani. Kita juga harus menjadi ya agen moderasi beragama. Itu ya paham yang selalu mengutamakan kepentingan negara, wawasan kebangsaan, kemudian budaya anti kekerasan, kemudian toleransi, lalu menghargai budaya setempat. Nah, itu penting untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 ya harapannya. Kemudian juga pilar kerukunan. Kita mengharapkan Bapak-bapak di sini rukun, ya. Harap bersabar dengan apa yang disampaikan orang yang tidak mengenal Kristus. Karena orang yang tidak mengenal Kristus itu sampai dunia terbalik pun dia tidak akan memahami Yesus sebagai Tuhan sebelum dia dibaptis. Udah dibaptis, kalau dia juga menelantarkan dirinya juga dia tidak paham, dan bahkan dia menjadi anti Kristus.
Maka apa yang saya sampaikan tadi, ya, jangan mudah untuk menilai seseorang perubahannya, tetapi nilailah kesetiaannya kepada Allah. Itu. Karena itu butuh proses. Baik, marilah kita bangkit berdiri, doa penutup. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau menghadirkan kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi, untuk mendidik diri kami melalui firman dan sabda-Mu yang kami renungkan dan kami dengarkan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh firman dan sabda-Mu ini membentuk diri kami untuk selalu bertobat. Pada masa Prapaskah ini, kami memohon berkat rahmat-Mu agar mengalir dalam diri kami, dan rubahlah diri kami agar menjadi pribadi yang baik dan benar di hadapan-Mu, dan selalu mengikuti jalan salib Yesus Kristus yang mulia, dan selalu tunduk dan setia kepadamu. Dan akhirnya kami mampu menjadi saksi dan pewarta yang mampu membimbing diri kami, membimbing keluarga kami, orang lain, dan sekitar kami, bahkan musuh kami, untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Semua lagi kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ibadat rutin kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah. 378